Kita hari ini akan membahas tentang pembelajaran mendalam ya. Kalau pembelajaran mendalam itu sudah diikuti oleh beberapa orang guru kemarin ya di KKG Ibu Nuraini, Ibu Sumarni, Pak Sukahar juga ya? Belum ya? Belum, baru 2 orang. Pembelajaran mendalam itu bukan hal yang asing lagi bagi kita, meskipun kita belum mengetahui seluruh isi dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Tapi paling tidak kelomon, Bapak dan Ibu ya, si pembelajaran mendalam, kan ada 3 kemarin itu yang disampaikan oleh Pak Pengawas dan juga Ibu Nuraini yang sudah berbagi. Kenapa sih ada pertanyaan dari Pak Theo tadi, meskipun bukan sesi tanya jawab tadi, kenapa sih kurikulum itu selalu berubah? Sebenarnya bukan berubah, tapi disempurnakan. Dengan kurikulum Merdeka kemarin dan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam ini pun penyempurnaan, yang bukan sama sekali dirubah. Nah, apa yang melatar belakangi kok selalu disempurnakan seperti itu? Yang pertama, perubahan masa depan sulit diprediksi. Yang kedua, permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Ini semua ada data Bapak Ibu, data secara internasional, bahwa Indonesia itu masih pada taraf yang lebih rendah untuk literasi numerasinya. Kita Indonesia ini, ada apa ini? Kenapa literasinya rendah? Kenapa numerasinya rendah? Ya. Demikian juga untuk keterampilan bersama di rumah atau di mana saja, buang dulu. Karena sama-sama guru dan siswa itu fokus untuk belajar. Apa saja yang dilakukan berkesadaran, persepsi, prasyarat, motivasi, itu hanya rubah istilah Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan yang Ibu lakukan di kelas itu. Artinya di kelas itu jangan langsung Assalamualaikum, naikkan bukunya, catat, ya kan tidak seperti itu. Jadi harus mengecek kondisi siswa itu siap nggak hari itu mereka belajar, itu maksudnya. Nah, Bune, silakan. Nah, kamu anak sebenarnya bisa. Misalnya anak ini ketika ibu gurunya memberikan mata pelajaran, sudah menerangkan, sudah membimbing, melatih, tapi tetap saja tidak bisa. Apa yang Bapak Ibu guru katakan kalau menemukan anak seperti itu? Ya, caranya adalah sebenarnya kamu ini bisa. Itu kata afirmasi positif untuk anak-anak kita. Sebenarnya kamu ini bisa, hanya saja kamu ini belum coba. Sayang, begitu cara kita ke anak-anak. Sebenarnya kamu ini bisa sih membawa ballpoint atau datang cepat itu, nah. Hanya saja kamu belum coba. Coba besok ya. Kamu datang cepat, misalnya di sekolah kan, atau bawa ballpoint atau bawa buku. Ibu Madu mau memengen buku. Tiada bawa ballpoint. Itu tantangan kita Bapak Ibu ya. Ayo nenggahi-gahi. Madang selalu mengimbangi. Misalnya kalau mereka nggak punya kan Madang selalu siapin berbagi, apalagi kan warak kado dari sekolah. Setelah itu kan harus dikontrol. Ada naik nabar kan harus kontrol gitu. Ada lepas, kalau lepas ya begini sudah. Oh ya, masukan yang bagus itu ya, kita kan. Kadang naik fabrik. Ojan yang Paris ya. Oh, cabai lain. Ya. Kalau Ibu Ade, Bapak Ibu ya, itulah resikonya kita menjadi guru. Tidak semudah seperti yang disampaikan di materi ini. Ada banyak tantangan Bapak Ibu ya. Contohnya di kelas 2, ya suka lupa membawa ballpoint, buku. Sebelum berada ke kelas. Ya. Bisa, bila perlu Ibu Madu dan Ibu Arti. Iya. Ibu Madu dan Ibu Arti, lewat ya. Misalkan 2 hari ini anak-anak seperti itu ya, tidak ada perubahan. Bila perlu Ibu Madu dan Ibu Arti mengundang orang tuanya, lalu di kelasnya. Ibu Arti aja. Ya. Jadi usahakan ketemu dengan orang tuanya supaya
supaya orang tuanya itu memiliki rasa kepedulian terhadap anaknya sehingga bisa diatasi oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau seperti ini terus kan tidak bagus untuk mereka. Begini, untuk kelas-kelas yang baik di atas maupun yang bawah. Karena ini kan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah pendekatan itu kepada. Iya. Harus kita masuk di situ. Karena kita ini kita guru itu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita sudah pernah semua. Tetapi kalau psikologi, kalau kita istilahnya nggak bojong nenek condo tanpa kita masuk, tidak akan diperdulikan di situ. Tidak peduli mereka itu. Makanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu harus masuk. Karena kalau naik pondok tidak akan peduli mereka itu. Makanya sekarang kita kembali dulu ke masa-masa yang dulu. Harus mempunyai tulis yang indah, papan tulis di situ. Apalagi mendaikan harus dikerjakan dan lain sebagainya. Itu kembali ke yang situ. Jangan sih yang ambil kita itu ambil yang tinggi-tinggi di kepala. Itu aja usul dasaran dari kita. Rindang, ini batangku dan ini dahanku. Bila dahanku patah, krek krek krek. Ayo nih. Yang rindang, ini batangku dan ini dahanku. Bila dahanku patah, krek 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 krek. Bila tertiup angin, wus. Pembelajaran mendalam. Menyangkut ini ya, pendekatan kesadaran bermakna dan menggembirakan. Ya, berkesadaran seperti apa? Olah pikir. Kita harus sadar. Tiga prinsip pembelajaran. Yang pertama berkesadaran, yaitu mindful. Mindful adalah melalui olah pikir, olah hati, olahraga untuk mewujudkan 8 profil unggulan 8 dimensi. Yang siapa yang bisa 8 profil dimensi isinya apa aja? Yang pertama, apa itu? Menguasai keterampilan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo sama-sama sebut semuanya. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, kreativitas. Keempat, penalaran kritis. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan dan komunikasi. Ulang dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kewargaan. Ketiga, kreativitas. Keempat, penalaran kritis. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan dan komunikasi. Ya, itu 8 dimensi dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, stop. Yang kedua, kewarganegaraan. Ya. Yang ketiga, kreativitas. Ya, yang keempat Iksan. Penalaran Mik. kritis. Bernalar. Penalaran kritis. Iya. Keenam kalau kolaborasi. Ya, pakai mic. Kemandirian. Ya, sekarang Pak Deo. Ya. Pak Deo yang ketujuh. Kesehatan. Komunikasi. Berkesadaran. Ya, sudah. Ah, sekarang yang kedua. Bermakna, bagus. Ibu Madu yang ketiga. Hati
Iya. Olah hati deh. Olahraga. Kalau olahraga, Ketika mereka memiliki kesadaran untuk pembelajaran yang aktif dan mampu merelung Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan tadi sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu itu memahami materi yang disampaikan. Misalnya tadi tentang prinsip pembelajaran mendalam. Apa menurut Bapak Ibu itu berkesadaran itu maksudnya seperti apa? Kemudian langkah-langkah yang dilakukan di kelas yang mengarah kepada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Siapa yang mau duluan berkomentar di sini? Bapak Ibu? Ibu Sumarni. Nah, setelah Ibu Sumarni harus ada yang laki setelah ini. Siap-siap Pak Ihsan ya? Ini kan prinsipnya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Otomatis ada tujuannya. Nah, tujuan dari kita belajar pembelajaran mandiri dengan 3 prinsip itu tuh apa? Tujuannya. Kan ada tujuan, nanti itu caranya mewujudkannya seperti apa di dalam kelas nanti. Iya, itu aja ya. Siap untuk menjawab Ibu narasumber hasil menyimaknya boleh. Nah, semakin banyak. Pembelajaran yang bermakna itu contohnya gini, pas materi ini perkalian ya. Nah, kita meminta siswa itu kan contoh perkalian 2. Kita meminta siswa mengambil Kelereng. kerikil atau kelereng 1, misalnya 1 kali 2 ambil kelereng 1 2, berarti 2 kali 1 1 kali 2 2. Selanjutnya kita minta lagi siswa mengambil lagi 2. Jadi kan 2 kali 2 ditambah jadi 4. Itu maksudnya bermakna. Bermakna di sini Bapak Ibu, selain apa yang disampaikan tadi, kan itu cara mereka supaya bisa memaknai apa sih kalau dalam 2 kali 1 2 kali 2 4 kan itu kalau hafalan. Itu belum tentu bermakna jika mereka tidak tahu apa konsepnya, dari mana datangnya 2 ini, dari mana datangnya 4 ini. 2 kali 3 sama dengan 6, bisa dihafal itu. Tapi konsep 2 kali 3 ini dari mana? 2 kali 3 berarti 2 buat tolong, berarti 3 ditambah 3. Jangan dibalik. Cari mudahnya saja bukan, harus tahu konsepnya. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, itu baru contoh sederhana. Contoh yang lain lagi Bapak Ibu. Anak-anak ketika kalian itu menemukan sampah, misalnya soal PPKN, apa yang akan kalian lakukan? Memungutnya, Bu Guru, membuang sampah di tempatnya benar. Tapi apa itu dijalankan oleh siswa? Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu Guru begini. Coba lihat anak-anak. Ada nggak salah? Apakah anak-anak langsung memungut sampah itu? Atau diam saja meskipun mereka bisa menjawab memungut sampah jika menemukan sampah, tapi pada kenyataannya tidak memungut sampah, itu 0. Itu bukan bermakna itu. Artinya tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada maknanya, dia hanya tahu saja kok, tapi tidak dijalankan. Itu yang diinginkan pembelajaran mendalam ini. Aplikasinya itu baru bermakna. Terus memikir awal dan Bapak Ibu ya. Makanan yang mengandung vitamin C atau vitamin A apa saja? Wortel. Ketika ada MBG, ada nggak anak-anak yang makan wortel? Sayur wortel. Untuk apa wortel itu? Untuk kesehatan mata. Anak-anak tahu itu. Tapi aplikasinya mereka itu makan nggak wortel itu? Kalau mereka ternyata makan wortel itu bagus untuk mata. Kalau begitu saya tuh harus makan wortel. Dia makan wortel. Bermakna namanya itu. Kalau dia hanya tahu saja tapi tidak dilaksanakan, bukan bermakna. Lo aku pikir awet deh. Sehingga anak-anak pada pembagian MBG banyak pelajaran yang kita diambil di situ Bapak Ibu. Mulai ini di rumah gue, budaya antarina, budaya disiplin, membersihkan makanan setelah mereka makan, merapikan tempat makan, semuanya itu pembelajaran mendalam gitu. Nah, itu Pak Ihsan ya, bukan hanya tentang
perkalian itu saja, tapi itu juga masuk bermakna itu. Ya bagus kan. Menggunakan prinsip 3 itu, kemudian melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Untuk apa? Untuk mencapai profil lulusan. Jadi peserta didik nanti ada 8 profil itu yang dimilikinya. Beriman dan bertakwa. Apa contohnya yang kita lakukan? Berdoa sebelum belajar. Karena mereka meyakini bahwa berdoa itu akan mempermudah anak-anak menerima mata pelajaran dari gurunya. Itu keyakinan itu. Yang kedua, bernalar kritis. Bagaimana anak bisa bernalar kritis? Harus guru itu memberikan pertanyaan, memberikan stimulus, umpan balik, kemudian mengajukan pertanyaan, sudah tadi ya, memberikan materi yang bisa mengasah daya pikir anak. Kan bernalar kritis. Kalau sudah dilatih terus di dalam kelas, dia akan menjadi profil itu nanti. Kreatif, ya banyak cara. Ibu, nggak ada kerikil ini, saya pakai kelereng saja, saya pakai lidi aja. Itu kreatif untuk kelas-kelas rendah. Jadi tidak hanya pada satu media. Itu bagian dari kreatifnya. Kemudian dan lain sebagainya. Gotong royong, ya kerja kelompok. Nah, itu mencapai profil lulusan gitu. Mandiri itu ketika diberi tugas dia mampu kerjakan sendiri dan bertanggung jawab. Kemudian komunikasi, kalau nggak mengerti ditanyakan. Gimana caranya? So dipanai. Biasanya anak-anak kan nggak mau tanya jawab ya. Gurunya harus pancing. Caranya gimana? Kamu tadi tuh sudah paham ini. Yang belum paham cuman kalau anak-anak disuruh gini, ayo siapa yang ingin bertanya? Tinggal apa deh? Tanya ingin bertanya ini nggak perlu. Itu ya. Nah itu komunikasi sudah, kesehatan. Ya, kesehatan makan sehat, gizi, serangannya. Itu semua bukan hanya di dalam kelas, tetapi melalui pembiasaan setiap harinya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena anak-anak belajar itu bukan hanya di sekolah. Jadi satu kesatuan semuanya, secara holistik dan terpadu tadi. Itu Ibu Simon gimana? Sudah bisa dimengerti yang lain Bapak Ibu ya? Iya. Terima kasih. Sadaran, bermakna dan mengembirakan. Sekarang kita lanjut. Mengembirakan itu Ibu tutor yang sendiri. Yang menggembirakan. Ya, bagaimana cara anak-anak tuh menggembirakan? Agar belajar secara mengembirakan. Ya. Karena di situ ada prosesnya. Menggembirakan. Begini Ibu tutor yang sendiri. Iya. Ya. Ada 3 di situ poin yang kita ambil. Ada 3 poin yang kita ambil di situ. Ada dikatakan proses. Ya, proses. Yang kedua adalah apa itu? Yang kedua adalah motivasi. Yang ketiga adalah menantang. Ini adalah mengembirakan. Contohnya yang menantang ini Ibu tutor sendiri yang masih single pereng, ya betul. Ini yang menantang ini yang bagaimana bunyinya, gitu Ibu tutor. Saya sudah praktekkan kepada anak-anak itu, misalnya ada kursi di sini 2, terus saya tulis perkalian. Tempel di belakang kursi. Nah, terus perkaliannya misalnya 1 dikali 2. Nanti mereka itu isi di papan tulis sambil berlari. Iya, berlari. Berlari kecil-kecil atau besar-besar? Lari tombak maju. Iya. Nanti isi di depan papan sambil berlari. Oh, gitu. Aduh, Gitu Ibu sehingga bagus. Itu saja. Iya. Mempraktekkan ya cara belajar menggembirakan. Nah, setelah Ibu tutor itu mempraktek, apakah Ibu tutor bertanya kepada murid-murid Ibu tutor, apakah pembelajaran itu menyenangkan apa tidak? Senang sih tidak. Mengembirakan iya. Ya,
Mungkin mereka itu menyenangkan. Oke, siap. Mungkin ya. Mungkin ya. Di dalam ibu tutor sendiri, peren. Ya. Nah, Mau nanya Ibu Madu gimana? Ya, atas keterlibatan proses pembelajaran seperti Bune, gue ada kelas kah, Tapi yang mestinya. diceritakan oleh tutor tadi pengalaman belajar yang iya seperti yang diceritakan Membedakan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, olah rasa dan olahraga. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, memuliakan, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Artinya kita hadir di sekolah itu sama dengan anak-anak ya, sadar bahwa tujuan dia sekolah itu untuk mendapatkan ilmu. Artinya pikiran dia itu fokus pada pelajaran hari itu, bukan fokus untuk berpikir yang lain. Misalnya ke umaka au beri, au ndak dia ke umaka ari segala macam. Jadi bagaimana upaya guru itu membangun kesadaran murid itu. Yang melatar belakangi keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih rendah. Jangankan siswa, mata jujur aja beberapa soal mungkin kita masih merasa ada kesulitan ya. Jujur saja, tak apa-apa.